Apakah seluruh perbuatan Nabi itu tu'addu minad dini, itu dianggap menjadi bagian dari agama? Wa in kana, jika ada perbuatan Nabi ala wajhi ghairil qurbati wa ta'ati, tidak dalam konteks ibadah. Kalau tadi kan dalam konteks ibadah, fayuhmalu alal ibahati, kalau ada perbuatan Nabi tidak dalam konteks ibadah, fayuhmalu alal ibahati, itu dibawa saja bahwa perbuatan itu hukumnya mubah. Kal akli, seperti makan, wasyurbi, minum, duduk, berdiri, fi haqqihi, itu menjadi mubah bagi Nabi, wa haqqina, dan bagi kita. Jadi perbuatan Nabi itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, tapi Nabi tidak pernah melakukan yang haram, tidak pernah melakukan yang makruh. Bahkan kata sebagian ulama, Nabi tidak pernah melakukan yang khilaful aula, li'anna fi'lahu la yakunu makruhan. Tidak ada perbuatan Nabi yang dilakukan Nabi itu makruh. Jadi perbuatan Nabi yang tidak terkait dengan ibadah, kita hukumi saja menjadi perbuatan yang mubah. Seperti Nabi makan, itu ya mubah. Wasyurbi, minum, cara Nabi berjalan, cara Nabi duduk, ya itu mubah saja. Boleh nggak umat Islam menirunya? Ya boleh saja tentu. Itu seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Nabi yang ingin persis sama dengan Nabi. Makanya kalau Abdullah bin Umar bepergian bersama Nabi, itu gerak langkah untanya Abdullah bin Umar sengaja ingin dipersiskan dengan gerak langkah kaki untanya Nabi. Bahkan sampai Nabi nanti ketika meninggal dunia, Nabi sudah wafat, itu seringkali nampak tilas Abdullah bin Umar. Kalau Nabi di tengah jalan itu biasanya pipis di lokasi itu, nanti setelah Abdullah bin Umar berangkat ke tempat itu, Nabi sudah wafat, walaupun tidak kebelet pipis, Abdullah bin Umar seakan-akan pipis di situ. Itu karena ingin persis sama dengan Nabi. Bagaimana dengan jenggot Nabi? Ini menarik nih. Saya baca di dalam kitab usul fikihnya Abu Zahra, ini saya baca kitabnya. Ini ada penjelasan singkat Af'alur Rasul. Ini di dalam usul fikih Abu Zahra ya. Perbuatan-perbuatan Nabi. Yang belum lihat teksnya nanti dilihat. An-sunnah an-nabawiyah aqwalun wa af'alun wa takriratun wa annahu bila syakkin kullu aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa takriratihi minad dini wa hujjatun fihi. Tidak ada keraguan bahwa perkataan dan takrir Nabi itu menjadi hujjah syar'iyah. Pertanyaannya, fahal kullu af'alihi sallallahu alaihi wasallam hatta malbasihi wa mat'amihi tu'addu minad dini? Apakah seluruh perbuatan Nabi sampai pakaian Nabi, minuman Nabi, pakaian Nabi, tempat makan Nabi, itu tu'addu minad dini, itu dianggap menjadi bagian dari agama. Laqad qassama al-ulama'u af'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila thalathati aqsamin.
Ini usul fikih Abu Zahra ya. Para ulama membagi perbuatan Nabi ke dalam 3 macam. Pertama, a'malun tattasilu bibayani syariah. Perbuatan Nabi terkait dengan penjelasan syariat. Kasolatihi sallallahu alaihi wasallam, wa saumihi, wa hajjihi, wa muzara'atihi, wa iktiradhihi. Nabi salat, Nabi puasa, Nabi haji, muzara'a, iktirad, Nabi berhutang. Fa inna hadzal naw'a yakunu syar'an muttaba'an. Dalam bagian yang pertama ini menjadi syariat yang mengikat kepada umat Islam. Karena perbuatan Nabi itu ada yang merupakan penjelasan terhadap syariah. Kan di dalam Quran tidak ada tata cara salat. Nabi yang menjelaskan sallu kama ra'aitumuni usalli. Di dalam Quran tidak ada tata cara haji. Nabi yang menjelaskan khudhu anni manasikakum. Nabi yang menjelaskan. Nah, perbuatan Nabi yang kedua, af'alun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qamat dalilu ala annaha khassatun bihi. Perbuatan Nabi yang khusus dilakukan, diperbolehkan buat Nabi. Contohnya seperti yang tadi, menikahi perempuan lebih dari 4 orang, itu khusus buat Nabi. Nah, yang menarik yang ketiga ini, al-qismus tsalitsu a'malun ya'maluha bimuqtadha al-jibilla al-bashariyah au bimuqtadha al-'adatil jariyah fi biladil Arab kalubsihi sallallahu alaihi wasallam wa aqlihi. Perbuatan Nabi yang dilakukan karena tuntutan tradisi atau karena kecenderungan pilihan pribadi, seperti kesukaan Nabi pada warna-warna tertentu, atau Nabi suka minum madu, Nabi suka makan paha kambing. Ya, kalau orang tua umur 80 jangan makan kambing karena ikut Nabi, berbahaya. Nah, perbuatan Nabi yang didorong karena pilihan pribadi atas sebuah menu tertentu atau karena tuntutan tradisi, ini para ulama berselisih. Wa minal umur makhtalafa fihi ba'dul ulama, di antara persoalan yang diperselisihkan oleh Nabi karena Nabi melakukan perbuatan itu atas dorongan tradisi atau pilihan pribadi sebagai manusia, min haitsu kaunu fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam au talabbusuhu bihi kana min qabili bayani syar'i au min qabilil adati. Itu menjadi bagian dari tradisi atau bagian dari syariat. Katarbiyatihi lihyatahu alaihi salam, seperti Nabi suka memelihara jenggot. Memelihara jenggot itu tradisi, itu syariat. Menurut ulama yang pertama itu syariat karena hadis Nabi yang menyatakan agar khusus syarib, gunting kumismu dan pelihara, panjangkan jenggotmu, itu hadis Nabi. Karena itu kata ulama ini, faqalu inna hadza dalilun ala anna ibqa al-lihyati lam yakun adatan bal kana min qabili hukmin syar'iyyin. Karena itu memanjangkan jenggot tidak menjadi bagian dari tradisi, itu menjadi bagian dari hukum syara'. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua menyatakan
Walladzina qalu innahu min qabilil 'ada. Pendapat yang kedua menyatakan memanjangkan jenggot itu bagian dari tradisi. La min qabilil bayani syar'i, itu tidak menjadi bagian dari penjelasan syariat. Kenapa begitu? Karena ada unsur, ada argumennya kenapa Nabi memanjangkan jenggot. Wa huwa mu'allalun biman ittashabbuh bil yahudi wal ajimi alladzina kanu yutiluna syawaribahum. Karena untuk membedakan dengan kebiasaan orang Yahudi di Madinah yang sukanya memanjangkan kumis dan menggunting jenggot, mencukur jenggot. Maka ketika Islam datang ke sana, biar beda, yang Islam akhirnya mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Karena itu kata ulama yang kedua, min qabilil 'adah, ini adalah bagian dari tradisi. Wa dzalika ma nakhtaruhu, itulah yang aku pilih, kata Abu Zahra di dalam usul fikih. Jadi dengan ini jelas ya, yang mau ikut ulama yang memanjangkan jenggot ya boleh, yang tidak mau ikut karena itu tradisi juga boleh. Jadi jenggot itu dianggap bagian dari hukum syara, bisa karena ada dalilnya. Dianggap menjadi bagian dari tradisi, itu juga bisa, karena yang berjenggot itu bukan hanya Nabi. Yang berjenggot itu ya mayoritas orang Mekah Madinah ya berjenggot ya. Bahkan sampai sekarang, karena secara hormonal mereka lebih mudah tumbuh rambut di dagunya ya.